Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trilogi Ekonomi Islam. Mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Dosen pengampu Muhammad Sultan Mubarak ME. Disusun oleh Indah Ayu Lestari, NIM 4219073, Muhammad Misbahuddin, NIM 4219074, Nanda Amelia, NIM 4219068. Trilogi Ekonomi Islam terdiri dari Teologi Ekonomi Islam, Kosmologi Ekonomi Islam, dan Antropologi Ekonomi Islam. Satu, Teologi Ekonomi Islam. Teologi ekonomi Islam adalah nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar dari kegiatan ekonomi seorang muslim. Dimensi teologi dalam ekonomi Islam berkaitan dengan asal-usul kejadian manusia di dunia ini yang kodratnya adalah sebagai ciptaan Tuhan. Dengan dasar bahwa manusia itu ciptaan Tuhan, maka dengan sendirinya dimensi teologi itu selalu menjadi dasar dan melekat dalam setiap perbuatan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi. 1. Tuhan sebagai penjamin kehidupan manusia. Dalam Islam, manusia adalah ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan, dan karenanya Tuhan menjadi penjamin hidupnya di muka bumi ini, seperti sumber untuk sandang, pangan, dan papan yang diperlukan manusia dalam kehidupannya sudah disediakan oleh penciptaannya, yang telah ada dan tersedia di bumi ini seisinya karena sesungguhnya sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk manusia. 2. Tinggi, rendah, dan sedikit banyak rezeki. Tinggi, rendah, dan banyak sedikitnya rezeki yang diterima manusia sesungguhnya ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas dirinya, dan banyak sedikitnya ditentukan oleh banyak sedikitnya amal perbuatan dan kebaikan manusia sendiri. Teologi ekonomi Islam menegaskan bahwa rezeki atau kekayaan yang diperoleh manusia pada hakikatnya diberikan kepadanya sebagai jaminan dari penciptaannya sendiri, dari Tuhan sendiri. Yang kedua, kosmologi ekonomi Islam. Sejak Nabi Adam alaihissalam hingga sekarang, hidup manusia menempati ruang dan waktu kosmologis, karena manusia hidup dan berkembang biak dalam kehidupan di dunia ini, di berbagai wilayah dan dengan kondisi kehidupan yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Dan perbedaan hidup dan kehidupan manusia sesungguhnya ditentukan juga oleh kosmologinya. Yang pertama, larangan berbuat kerusakan. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia tidak boleh melakukan kerusakan pada sumber kehidupannya sendiri, karena kerusakan sumber kehidupan kosmik adalah kerusakan kehidupan semuanya. Yang kedua, realitas negara untuk kesejahteraan bersama. Sesungguhnya negara didirikan untuk tujuan merawat kosmik guna kelangsungan kehidupan bersama. Eksistensi suatu negara didirikan untuk kebaikan bagi kehidupan semua makhluk hidup, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Tiga, antropologis ekonomi Islam. Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, faktor manusia sangatlah penting, karena manusia di samping sebagai subjek ekonomi dan bisnis, juga menjadi objeknya. Sebagai subjek, manusia berperan sebagai pencipta sekaligus sebagai pelaku baik sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan, yang terlibat dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi dan bisnis. Sebagai objek, manusia berperan sebagai konsumen maupun objek pemasaran dari suatu produk. Yang pertama, visi tauhid manusia. Manusia sesungguhnya adalah satu kesatuan yang disebut nafs atau diri, dan manusia juga berasal dari diri yang satu. Diri itulah yang akan mati, serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri. Kemudian di hadapan Tuhannya, dan Tuhan pun tidak pernah akan menzalimi karena semua perbuatan, ucapan, dan pikiran serta hatinya sudah direkam oleh rekaman yang akurat dalam catatan malaikat yang teliti dan tidak pernah berdusta.
Yang kedua, monodualisme unsur teos dan kosmos. Monodualisme manusia adalah suatu pandangan adanya kesatuan diri manusia yang berasal dari dua unsur, seperti kesatuan jasmani dan rohani, juga kesatuan dunia dan akhirat. Termasuk dalam pandangan monodualisme manusia adalah kesatuan teos dan kosmos dalam diri manusia. Yang ketiga, monodualisme fungsi abdun dan khalifah. Monodualisme fungsi sebagai abdun, yaitu hamba Allah, dan khalifatullah fil ardi, yaitu wakil Tuhan di muka bumi. Di samping fungsi manusia sebagai khalifah, manusia juga memikul beban sebagai hamba Tuhan, abdu minallah atau abdullah. Jika dasar khalifah adalah kemampuan kreatif yang bersifat konseptual, maka seorang abdun dasarnya adalah ketaatan, kepatuhan, ketundukan yang sifatnya moralitas spiritual. 4. Monopluralisme teos, kosmos, dan kebudayaan. Sebagai makhluk monopluralisme, manusia dibentuk dari bagian yang berasal dari teos, kosmos, dan juga kebudayaan. Secara ontologis, kebudayaan memang ada karena keberadaan manusia. Manusia memang yang membentuk kebudayaan, tetapi dalam perkembangannya, manusia juga dibentuk oleh kebudayaan. Kewajiban teologis, kosmologis, dan antropologis. Kewajiban teologis adalah kewajiban yang dipukul manusia dari Tuhannya untuk selalu menyesuaikan dan menjalankan hukum-hukumnya. Kewajiban kosmologis adalah kewajiban untuk memelihara kelangsungan dan keharmonisan hidup kosmos, tidak boleh merusak karena merusak kosmos adalah merusak seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Kewajiban antropologis adalah semua yang dimiliki seseorang, di dalamnya ada keterlibatan manusia lainnya, sehingga dalam harta dan kekayaan seseorang ada kewajiban sosial dan kultural yang harus dijalankan untuk keharmonisan dan keselarasan kehidupan bersama. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.